Seperti yang kita tahu saat ini, Israel tengah dilanda dua bencana berbeda, yakni kebakaran dan badai pasir. Bencana yang membuat negara itu sampai mengumumkan keadaan darurat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan pemerintah Israel mengaku kewalahan ketika harus menghadapi bencana itu. Sampai-sampai mereka meminta bantuan dari negara lain, entah dari negara Asia maupun negara dari Eropa. Kini sebuah keanehan terjadi di Israel, bukan bencana, melainkan ribuan burung yang tiba-tiba terbang ke wilayah mereka. Hal yang membuat penduduk Israel merasa was-was karena bisa saja burung itu adalah tanda-tanda buruk yang akan kembali dialami oleh Israel. Dan untuk itu, inilah saat fenomena aneh kembali terjadi di negara Israel. Iya, pada akhir bulan April yang lalu, sebuah kebakaran hebat melanda Israel. Kebakaran itu menyerang hutan, sehingga hutan yang ada di sana ludes dan hangus terbakar. Setidaknya butuh waktu 20 jam untuk memadamkan kebakaran tersebut. Setelah padam, kebakaran lagi-lagi terjadi. Hal yang membuat pemerintah Israel kelimpungan, karena mereka belum siap menghadapinya. Hal itu juga dirasakan oleh para petugas pemadam kebakaran di sana yang mengaku sampai kewalahan. Bahkan banyak media mengatakan jika kebakaran tersebut adalah kebakaran terparah dalam sejarah berdirinya Israel. Untuk penyebab kebakarannya sampai saat ini masih belum diketahui. Tapi berdasarkan info terakhir, kebakaran itu diakibatkan oleh seseorang yang sengaja membakar sesuatu di tengah hutan. Akibatnya api hasil pembakaran tersebut semakin meluas, apalagi angin di sana juga sangat kencang, sehingga membuat api semakin cepat menyebar. Untuk pelaku pembakarannya saat ini juga sudah tertangkap dan siap dimintai keterangan. Sementara itu, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, membuat kontroversi dengan mempromosikan teori konspirasi dan dirinya mengklaim jika kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh sayap kiri sebagai bagian dari suatu rencana. Dalam mengatasi kebakaran tersebut, Israel tentu tak sendiri, karena sebelumnya mereka telah meminta bantuan kepada beberapa negara. Sayangnya tak semua negara mau membantu Israel. Tercatat, ada 5 negara yang secara terang-terangan tidak mau membantu Israel. Negara itu adalah Iran, Turki, Suriah, Lebanon, hingga Yaman. Dari 5 negara itu, Yaman menjadi negara yang cukup mengejutkan, karena saat ini hubungan antara Israel dengan Yaman tengah memanas. Bahkan keduanya saling melakukan serangan satu sama lain. Tapi entah mengapa Israel malah meminta bantuan kepada mereka. Selain kebakaran, baru-baru ini Israel juga merasakan bencana lain, yakni badai pasir. Bencana yang membuat lalu lintas di beberapa wilayah terganggu karena jarak pandang menjadi terbatas. Selain itu, badai pasir tersebut tentunya juga bisa mengganggu kesehatan, karena udara yang dihirup oleh para penduduk Israel pastinya merupakan udara kotor dan tidak layak untuk dirasakan. Tentu sebuah momen yang membuat Israel benar-benar mendapatkan ujian yang sekaligus sebagai bentuk peringatan atas perbuatan mereka kepada negara Palestina. Kebakaran di Israel semakin meluas. Awalnya kebakaran yang terjadi di Israel cuma kebakaran hutan, sehingga membuat para warga tidak perlu panik. Tetapi tetap saja, kebakaran itu masih menimbulkan korban, diantaranya adalah para pemadam kebakaran. Kini kebakaran yang terjadi di Israel mulai merembet kemana-mana, salah satunya di jalan yang padat kendaraan.
Momen yang membuat masyarakat sana mulai panik karena selain api yang panas, mereka juga mendapatkan ancaman asap yang pastinya tidak baik untuk kesehatan. Kini, pemerintah Israel hanya bisa pasrah dan berharap bencana yang terjadi di negara mereka segera berakhir. Untungnya, mereka masih mendapatkan bantuan dari negara lain, tentunya negara yang memiliki hubungan baik dengan Israel. Uniknya, dari beberapa negara yang membantu Israel tidak ada nama Amerika. Padahal negeri Paman Sam tersebut terus bekerja sama untuk melakukan serangan ke wilayah Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan burung aneh terbang di langit Israel. Ada dua bencana tengah dirasakan oleh Israel. Baru-baru ini ada fenomena aneh yang kembali terjadi. Fenomena yang dimaksud adalah ketika ribuan burung tiba-tiba terbang ke wilayah Israel. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi yang pasti banyak orang menyebut jika itu adalah tanda-tanda buruk bagi Israel. Dan bisa saja bencana yang akan dihadapi Israel bakal terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Dan bagi Netanyahu, dirinya harus memikirkan rakyatnya, karena jika tidak, bencana yang dialami Israel bakal menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain, entah kesambet apa, juru bicara luar negeri Amerika yakni Tammy Bruce mengatakan jika pihaknya akan berusaha untuk membantu melancarkan bantuan ke Gaza yang sebelumnya telah diblokir oleh Israel. Kami ingin membantu kembali dilanjutkan. Kami ingin pasokan dan bantuan kemanusiaan kembali diberikan selama bantuan itu bisa dipindahkan dengan aman. Tidak ada penjarahan, orang-orang tidak diserang, dan tidak ada yang mencuri, kata juru bicara Tammy Bruce dikutip dari Antara. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump pada pekan lalu mengatakan kepada Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, untuk bersikap baik kepada warga Gaza yang menderita di jalur yang terkepung. Orang-orang itu menderita, kita harus bersikap baik terhadap Gaza. Kami akan mengurus hal itu. Ada kebutuhan yang sangat besar akan obat-obatan, makanan, dan obat-obatan. Dan kami sedang menanganinya, kata Trump dikutip dari sumber yang sama. Kini entah apa tujuan dari Donald Trump, yang pasti keputusannya paling tidak telah membawa angin segar bagi masyarakat Palestina yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan bantuan. Namun bisa saja ada misi lain yang akan dilakukan oleh Trump. Misinya adalah merebut hati masyarakat Palestina supaya mereka mau dipindahkan ke negara lain. Hal ini sebelumnya pernah diusahakan oleh Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Jika misi itu berhasil, maka Donald Trump bisa leluasa menguasai tanah Gaza karena masyarakatnya sudah tidak ada di sana. Soal peluang meninggalkan tanah Palestina, hal ini akhirnya mendapatkan respon dari Hatem Azam, salah satu penduduk di kota Rafah. Menurutnya, apapun yang akan terjadi, dirinya dan rakyat Palestina tak akan pernah meninggalkan tanah yang sudah dianggapnya sebagai rumah tersebut. Trump dan Netanyahu harus memahami realitas rakyat Palestina dan Gaza. Mereka adalah orang-orang berakar kuat di tanah mereka. Kami tidak akan pergi. Kami akan tetap tinggal di tanah ini, apapun yang terjadi. Bahkan jika kami harus tinggal di tenda-tenda dan di jalanan, kami akan tetap bertahan di tanah ini, kata Azam pada France 24. Jadi itulah cerita lanjutan mengenai bencana yang saat ini terjadi di Israel. Sebuah bencana yang membuat Netanyahu sampai meminta tolong ke negara lain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.